Pernahkah Anda berpikir kalau setiap hari kita mungkin berjalan melewati berbagai bahaya yang sama sekali nggak kita sadari? Nah, hari ini kita akan belajar cara membuka mata kita lebar-lebar dan melihat ancaman-ancaman yang seringkali tak kasat mata di lingkungan kerja kita. Nggak peduli Anda kerja di mana ya, mau itu di kantor yang nyaman, di lantai pabrik yang sibuk, atau bahkan di lokasi tambang seperti ini, bahaya itu selalu ada. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah ada bahaya, tapi di mana bahaya itu sembunyi dan gimana cara kita menemukannya. Ini bukan sekedar soal ngikutin aturan atau checklist loh. Ini tentang melatih insting kita, melatih mata kita untuk melihat dunia dengan cara yang benar-benar berbeda. Tujuannya, untuk mengenali pola-pola resiko sebelum berubah jadi insiden. Yuk, kita mulai. Oke, kita langsung masuk aja ya. Sebelum kita bisa jadi detektif bahaya, kita harus sepakat dulu soal bahasanya. Karena ada dua kata kunci nih yang sering banget ketukar, padahal artinya beda banget, yaitu bahaya dan resiko. Oke, kita mulai dari bahaya. Anggap saja bahaya itu adalah sumber masalahnya. Bisa berupa benda, zat, atau situasi apapun yang punya potensi buat mencelakai kita. Contohnya, gampang. Bahan kimia di lab, kabel listrik yang melintang di lantai, atau bahkan tangga lipat yang kita pakai setiap hari. Itu semua tuh potensi masalah yang lagi nungguin pemicunya. Nah, gambar ini nunjukin hubungan penting antara keduanya. Simpelnya gini, bahaya itu adalah apa yang bisa mencelakai Anda. Sedangkan risiko adalah seberapa besar kemungkinan hal itu bakal kejadian. Keduanya nyambung, tapi jelas bukan hal yang sama. Jadi risiko itu soal kemungkinan, soal probabilitas. Kalau kita pakai analogi, bahayanya itu seekor hiu di tengah lautan. Nah, risikonya itu seberapa besar kemungkinan Anda digigit pas lagi asik berenang di dekat dia. Tujuan utama kita dalam keselamatan kerja adalah mengelola dan menekan kemungkinan itu jadi sekecil mungkin. Oke, sekarang kita udah paham bahasanya kan? Yuk, kita pakai topi detektif kita. Karena mengidentifikasi bahaya, itu beneran mirip sama kerjaan investigasi, kita belajar melihat petunjuk-petunjuk kecil yang sering banget dilewatin sama orang lain. Coba deh, bayangin roda bahaya ini kayak semacam peta pikiran buat kita. Ini adalah model mental yang bantu kita mengelompokkan berbagai jenis ancaman, biar nggak ada satupun yang kelewat. Yuk, kita lihat satu persatu. Pertama, kita mulai dari kategori yang paling gampang dikenali. Ini adalah bahaya-bahaya fisik yang biasanya langsung kepikiran kalau kita ngomongin soal keselamatan kerja. Ya, hal-hal seperti mesin yang bergerak, kabel listrik, bahan kimia, dan semacamnya. Kita ambil contoh nyata ya, lihat mesin bubut ini. Bagian-bagian yang berputar kencang itu, titik-titik jepitnya, ini semua adalah contoh bahaya mekanis yang jelas banget. Gampang banget kan ngebayangin gimana baju atau jari bisa nyangkut di situ kalau kita nggak hati-hati? Nah, ini adalah sumber cedera yang sangat nyata. Tapi jangan salah, bahaya itu nggak selamanya kelihatan jelas atau berisik. Kadang dia itu musuh dalam selimut. Datangnya pelan-pelan, nggak terasa, tapi bisa menggerogoti tubuh dan pikiran kita dari dalam. Jadi, bedanya apa sih? Gini, stres ergonomis itu serangannya ke fisik. Bayangin deh, Anda ngangkat kardus berat dengan posisi bungkuk terus-terusan setiap hari. Pinggang pasti sakit kan? Nah, itu dia. Kalau stres psikologis, ini serangannya ke mental. Misalnya, dikejar-kejar deadline yang nggak masuk akal atau kerjaan yang itu-itu aja sampai bikin jenuh. Dan ternyata bahaya itu bisa lebih licik lagi. Bisa dari lingkungan kerja kita. Misalnya lantai yang licin atau pencahayaan yang remang-remang. Bisa juga dari interaksi sosial, seperti intimidasi dari rekan kerja. Bahkan, bisa datang dari diri kita sendiri. Misalnya rasa terlalu pede atau nekat padahal belum punya skill yang cukup. Ini semua bisa jadi pemicu masalah besar. Oke, kita udah jago nih sekarang menemukan berbagai jenis bahaya. Pertanyaan selanjutnya, terus ngapain? Nah, langkah berikutnya ini yang paling krusial. Kita harus bikin rencana untuk menjinakkan semua bahaya tadi. Anggap aja ini peta pertempuran kita. Langkah pertama, kita identifikasi dulu monsternya ada di mana. Terus kita ukur seberapa bahaya gigitannya. Setelah itu kita cek perisai yang kita punya sekarang, cukup kuat nggak? Kalau nggak, kita cari senjata atau perisai baru. Terakhir, baru deh kita susun rencana aksi yang mantap. Dan rencana aksinya ini bisa macam-macam loh, nggak melulu harus yang canggih atau mahal. Kadang solusinya bisa sesederhana ngubah cara kerja. Atau mungkin kita butuh alat bantu, biar nggak perlu ngeluarin tenaga besar. Bisa juga dengan menyediakan peralatan yang lebih baru dan aman. Atau ya, yang paling dasar tapi sangat penting, ngasih pelatihan biar semua orang paham risikonya. Nah, ini yang paling penting buat diingat. Keselamatan itu bukan proyek yang ada tanggal selesainya. Bukan sesuatu yang bisa kita centang, selesai, terus kita lupain. Ini adalah sebuah perjalanan,
sebuah proses yang hidup, yang harus terus bergerak dan beradaptasi. Kutipan ini ngejelasin poinnya dengan pas banget. Artinya, setiap kali ada yang berubah, mau itu ada orang baru yang masuk, mesin baru yang dipasang, atau bahkan cara kerja yang diubah, kita wajib balik lagi ke langkah awal. Kita harus cek ulang semua penilaian kita dari nol. Jadi, inilah inti dari semuanya. Keselamatan yang proaktif itu adalah sebuah siklus kewaspadaan yang nggak pernah berhenti. Identifikasi bahayanya, nilai resikonya, kendalikan, lalu tinjau ulang. Lagi, dan lagi, dan lagi. Nah, sebelum kita tutup, saya mau kasih tantangan buat Anda. Dengan kacamata baru ini, coba deh lihat sekeliling Anda sekarang. Bisa di kantor, di pabrik, atau bahkan di rumah. Coba cari bahaya tersembunyi apa yang tadinya Anda nggak sadar, tapi sekarang jadi kelihatan begitu jelas, karena kesadaran adalah langkah pertama dari segalanya.